Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mudzakkar Idris MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi ibu-ibu mengikuti MC tadi atau panitia yang bilang ibu-ibu silakan maju. Saya bilang sama Bang Sadiawan, apa pada disuruh mati. Rasanya belum cocok untuk dibilang ibu-ibu. Ya, masih cocok dibilang apa ini? Ibu-ibu ya, ibu ya. Memang tidak bisa dihindari kalau pertemuan alumni itu mesti sudah ribut karena respon itu yang bilang sama Bung Awad tadi, nanti untuk acara silaturahim, zikir dan doa itu panitia sudah menyiapkan penginapan untuk alumni khususnya, sehingga sebelum acara puncak pada tanggal 16 dan tanggal 17 itu alumni sudah bisa datang lebih awal. Tanggal 16 itu adalah zikir khataman Al-Quran 30 juz yang mulai dan sebagainya pada tanggal 16 itu. Kita harapkan nanti seluruh alumni bisa hadir pada tanggal 15 dan bermalam untuk hari besoknya, sehingga bisa lebih lama untuk bertahan. Lalu pada tanggal 17 pada acara puncaknya itu tidak ada lagi, sudah habis cerita yang dibawa dari rumah sudah habis. Yang ada adalah konsentrasi mengikuti zikir dan doa. Siapa panitianya? Sekretariat yayasan, dan mohon disebarkan kepada alumni kita tentang acara silaturahim, zikir dan doa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat silaturahim dalam suasana yang sangat menggembirakan sekali, meskipun semuanya datang dengan berbagai corak. Ada yang pakai sarungnya pun ada yang di atas mata kaki, ada juga yang di bawah mata kaki. Ada juga yang pakai celana, ada yang celananya agak atas sedikit, ada yang bawah sedikit, ada yang ketat, ada yang luas celananya. Ada juga yang datang, yang bapak-bapak yang maksud saya, dengan peci yang macam-macam. Ada songkok peci putih, ada peci hitam, ada yang songkok Afghanistan dan saya modelnya itu. Ada juga songkok seperti jipo ibu-ibu itu. Alhamdulillah. Ya. Ada yang sudah jenggotan, ada yang kumisnya juga tidak pernah dipotong, semuanya menyatu. Ibu-ibu juga demikian. Ada yang datang dengan tipis-tipis, ada yang datang dengan tebal-tebal, ada yang datang dengan pelontos. Apanya yang tebal, apa yang tipis
menulis ada yang make upnya tebal, ada yang make upnya tipis, ada yang giginya tebal, ada yang giginya tipis, ada juga yang didapati tambahan-tambahan. Ingin menikmati suasana saat mereka masih menjadi santriwati dulu. Alhamdulillah semuanya sehat, bahagia sekali kami melihat ada yang beberapa waktu yang lalu kami terima berita dia sakit stroke katanya. Sudah berlalu 1 tahun, sekarang saya lihat masuk dari timur tadi sudah sehat, bukan ya. Yang saya khawatirkan seperti jangan-jangan nambah 1 lagi nanti jadi 3. Ya, ini baru 2 saja sudah stroke, tapi alhamdulillah sudah sehat. Mungkin akan nambah 1 lagi biar tambah sehat. 1 tahun yang lalu saya dengar stroke, katanya alhamdulillah dari saya datang masuk dengan langkah yang tegap sekarang. Alhamdulillah dirobbil. Saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tetapi rasanya kurang pas kalau mengucapkan ahlan wa sahlan. Saya khawatir malah nanti ada alumni yang protes. Kenapa harus ada ucapan ahlan wa sahlan? Mestinya cocok marhaban bikum saja. Ya, saya khawatir kalau diawali dengan ahlan wa sahlan itu nanti ada yang protes, apa memang kami ini dianggap bukan ahli lagi. Kemudian apakah kami ini dianggap merasa menyulitkan sehingga harus ada kata-kata ahlan wa sahlan. Ya sudah, ngomongnya saja mau ahlan wa sahlan boleh, mau marhaban bikum boleh. Yang pokok alumni datang ke pondoknya, melihat pondoknya, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-gurunya, lalu bersyukur. Setelah itu mencoba mengingat kembali, mereview kembali tentang apa yang pernah didapatkan di pondok pesantren berhati, mengingat kembali nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh bapak-bapak pendiri dan para sesepuh. Satu contoh misalnya adalah ayat yang berbunyi yang menjadi dasar motivasi awal didirikannya pondok pesantren Nurul Yakin. Teman-teman alumni yang pernah tinggal di Pondok Timur, tentu ayat ini sangat akrab. Apa ayatnya? Tertempel di ruang PDDH bagian depan prastasnya yang menulis Al-Mukarram Bapak Abdul Haji Abdul Rahman. Ya, Saudara Haji Abdul Rahman ya. Tertempel dalam bentuk prasasti. Apa ayatnya? Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tatkala belajar di pondok, liyatafaqahu fid-din. Setelah keluar menjadi munzirul qaum, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Paling tidak begitu teman-teman kembali ke
pondok mulai mendengar ayat. Apakah saya dulu tatkala di pondok? Apakah betul ada? Sekarang setelah berada di luar, apakah saya sudah menjadi mudhirul kaum atau tidak? Dengan berbagai profesi yang dihidupi. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, ada yang jadi grab, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi dewan, DPR, ada yang hanya jadi muazzin saja di pelosok dusun yang sangat jauh. Kembali ke pondok, kemudian dia merefleksi dirinya. Apakah tapakuh diri saya sudah sempurna, sudah memadai lagi dan dulu? Lalu apakah sekarang juga masih tapakuh diri? Lalu melaksanakan amanah daripada pimpinan pendiri liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, dalam berbagai aktivitas dan profesi masing-masing. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sebagaimana yang teman-teman saksikan, pondok kita terus bergerak maju. Baik kegiatan sosialnya, kegiatan ekonomi, sebagai pendukung daripada kegiatan utama kita, yaitu kegiatan pendidikan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ini semuanya adalah tentu berkat dukungan daripada semua pihak, termasuk dukungan daripada alumni-alumni kita. Dari dukungan yang paling kecil sampai dukungan yang paling besar, alhamdulillah dapat diberikan kepada kami, kepada pondok oleh seluruh. Satu contoh yang paling kecil saja, misalnya menjadi juru bicara, memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang pondok pesantren Nurul. Jika ada berita yang kurang bagus, jika ada komentar yang kurang baik tentang pondok pesantren Nurul, maka tentu yang paling pertama kali memberikan penjelasan, yang paling depan berdiri memberikan penjelasan di tengah-tengah masyarakat kita adalah para alumni. Ini saja sudah bantuan yang sangat besar bagi kami, sehingga kami yang di dalam pondok tidak disibukkan untuk keliling kemana-mana menjelaskan Nurul Hakim itu begini. Mohon maaf, kemarin tatkala saya ikuti silaturahim masyarakat yang diadakan oleh konsulat di Lombok Utara di Desa Gania, Lombok Utara. Desa Gania itu bagus sekali, kata selamat datangnya. Selamat datang di Desa Gania. Menunggu Anda dengan penuh cinta. Misalnya, alhamdulillah di sana banyak alumni kita dan banyak anak-anak yang masih belajar jadi menunggu dengan cinta. Di Lombok ya, di desa dusunnya di desa Batai, dusun apa namanya dusunnya? Kaneleng. Itu bahasa sehari itu. Nama dusunnya Kaneleng. Apa Kaneleng sangat bersih dan bercahaya. Itu Kaneleng itu. Kalau yang ada namanya
bagaimana posisi kami di Pondok Pesantren Nurul Hakim di tengah-tengah masyarakat. Saya minta beberapa teman berdiri. Saya lihat mana yang celananya agak tinggi sedikit, berdiri. Mana celananya di bawah mata kaki, berdiri. Mana yang sarungnya agak tinggi sedikit, berdiri. Mana yang sarungnya agak bawahan sedikit, berdiri. Mohon maaf, Bapak yang jadi terlibat di partai ini silahkan berdiri. Saya bilang, beginilah kami di Pondok Pesantren Nurul Hakim, semuanya penuh dengan hubungan Islamiah. Mohon maaf, saya sempat berpikir, kenapa kami harus menjelaskan itu kepada masyarakat? Alumni kami kita PPN dengan cabang-cabangnya sudah hebat. Tetapi mohon maaf, kenapa kami yang harus ikut serta terjun di tengah-tengah menjelaskan begini kan begini. Ubudiah kami begini. Pada saat yang nanti kami mohon kiranya alumni inilah yang lebih berperan menjelaskan apa sebenarnya Pondok Pesantren. Ya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Jadi sekali alhamdulillah wasyukurillah. Bagaimana perkembangan pondok? Silakan teman-teman nanti keliling ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, keliling siap dengan kontak lainnya nanti. Mana Ustaz Zahirin? Hadir nggak Ustaz Zahirin? Saya ada di situ tadi. Oh itu, ya ada kontak lainnya di klinik. Oh ada, ya yang encok-encok, yang perlu diurut, itu ada di klinik. Jalanlah dari ujung utara ke selatan, dari ujung timur ke barat. Jalan kaki. Jangan ada yang naik sepeda, jangan ada yang naik sepeda motor. Jalan kaki. Ya, kaki. Ya, dari marhaban bikum. Ya, selamat berhalal bihalal, selamat berioni, selamat mereview kembali ya tentang diri seorang santri Pondok Pesantren Nurul Hakim. Saya ingin memperkenalkan, jangan-jangan ada yang tidak kenal ya, karena sudah lama juga. Saya ingin memperkenalkan dari ujung utara dulu. Ini EGB Nurul Hakim. Masih ada kurang untuk 3 ini. Bagi 1. Bagi 3 ya. Bagi 1 saya. 2 Ustaz Nawawi itu, Ustaz Nawawi sudah punya 2. 1 istri yang pertama pondok. Istri yang kedua yang tinggal di rumah bersama dengan anak. Itu istri yang sama dengan saya juga, 2 istri. 1 pondok, 1 yang di rumah. Itu kalau itu Hadis Nawawi Hakim ya, salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, secara khusus yayasan membidangi masalah pembangunan. Alhamdulillah, kalau dihitung-hitung Pondok Nawawi Hakim dalam 2 tahun terakhir ini saja, 2 tahun, tidak usah 5 tahun, itu berapa dana yang sudah kita pakai untuk membangun? Berapa? 2 tahun ini 4 sampai 5 miliar. Kalau dihitung kira-kira sejak 6 tahun yang lalu sampai saat sekarang ini, kisarannya itu sekitar 15 miliar. Saya tidak tahu uang ini dari mana. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan yang begitu. Lalu berikutnya adalah
Tuan Guru Haji Satria. Mana Tuan Haji Satria? Silakan berdiri di pondok pesantren. Ya, karena sudah ditinggikan tempat duduknya. Ini juga istrinya baru 2, 3 istrinya. 3 istrinya. Bisa dari dia 3 ya? Bisa dari dia 3 atau 2? 3. Ya. Yang pertama, istri pertama adalah pondok pesantren Nurul Hakim. Istri yang kedua adalah pondok pesantren Istri yang ketiga duduk di sebelah situ yang menjawab pertanyaan saya tadi. Cukup 3 saja katanya. Ya. Berikutnya adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Guru Haji Abdurrahman. Tadi Tuan Guru Haji Satriawan adalah salah seorang pengawas di struktur pengurusan Yayasan Nurul Hakim. Berikutnya adalah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Ya, saya khawatir ya, hadirin agak lupa karena beliau terus tambah muda, ya, terus tambah muda dan selalu mengingatkan Tuan Guru Muharram. Kenapa lupa doa tadi itu? Kenapa lupa doa yang satu itu? Saya tanya sama beliau, apa doa yang satu itu? Doa yang satu itu adalah Allahumma zawwijna wa surat wa rubat. Berikut juga ini istrinya 2, ya, 1 pondok, kedua Ibu Hajah Rohaniah Hadis, saya Ibu Hajah Rohaniah bersama dengan cucu. Alhamdulillah. Ya, berbagai pendidikan semuanya terlibat di pondok, semuanya terlibat di dunia pendidikan. Alhamdulillah. Lalu berikutnya adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz. Beliau adalah pimpinan umum Yayasan Nurul Hakim Lombok. Istrinya juga 2, meskipun berharap 5, tapi nampaknya agak sulit. Ya, bukan nampaknya agak sulit, memang kelihatannya sulit sekali, hingga harus mendapatkan bantuan. Beliau alhamdulillah sekarang usia sudah menginjak 70 tahun lewat 3 bulan. 3 bulan ya? 70 tahun lewat 3 bulan. Tapi tetap semangat. Meskipun 70 tahun gerakan pembicaraan masih seperti tatkala muhadharah dulu. Alhamdulillah. Berikutnya adalah ini TGB kita berikutnya. Harus banyak mendapatkan dukungan. Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Ahmad Zainuddin. Beliau adalah salah seorang dewan pembina di Yayasan Nurul Hakim, sama-sama dengan Tuan Guru Haji Abdurrahman. Sudah dikenal semuanya, ya. Sangat berharap sekali agar terus sebagaimana kita diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah
beliau punya putra putri 3 orang, 1 sudah menikah, 2-nya yang belum. Nah, ini ya. Berikutnya adalah saudara Ustaz Muhammad Syukron, ya, sekretaris Yayasan Nurul Hakim, bersama-sama dengan saudara Firdaus Nuzula dan saudara Oman Al-Mujaddidi. Berikutnya adalah Bapak Rektor, Bapak Rektor, ya, Tuan Guru Doktor, saya agak bingung mana yang dahulu, Doktor atau Tuan Guru? Doktor. Ya, mohon maaf ini kadang-kadang salah kita. Ya, dalam surat resmi bagaimana? Doktor dulu gelar dulu ya. Doktor Tuan Guru Haji Nurul Muhtisin. Ini istrinya juga 3. Dan sangat berharap yang 4 dan 5. Ya. 3-nya adalah 1 adalah Pondok Pesantren Nurul Hakim, 2 adalah Pondok Pesantren Abu Darda, dan 3 adalah istri yang di rumah. Alhamdulillah, ya. Saya mau tanya ini, ya. Bisa kita ya. Karena Pondok Pesantren Abu Darda, oh karena saya sekali. Ya, jangan-jangan banyak anak yang hanya lewat nama saya seperti saya. Ya, mandilah. Ya, ada Pondok Haji Imron di belakang, di Dato Muhammad, dan pondok-pondok yang lainnya. Misalkanlah supaya nanti ada Tuan Guru Haji Azhar, Anggur, ya, Tuan Guru Haji Suhaili. Nah ini soalnya bidah sunnah, bidah yang sunnah. Ini Tuan Guru Haji Suhaili dan pondok-pondok yang lainnya. Alhamdulillah di depan juga ada Tuan Guru Haji Mukarram Pageli. Banyak pondok kita, ya, pondok ini baru terdata sekitar 50 dan tergabung dalam posil saja. Darussalam Tanabiyah Kampung Kali Padi, ya, Ahya Padi juga Pondok Padi, Ahya Padi, pondok pesantren yang tergabung dalam posil. Mohon maaf, saya sebenarnya agak terserak nama posil ini. Maaf peninggalan zaman lain. Pulang-pulang itu kan yang posil itu. Ini tadi FOSIL, saya fosil. Kalau yang fosil satu lagi pakai apa? Saya sendiri dulu ini. Apa? Pakai F ya. Sama-sama pakai F. Ini fosil urut silaturahim lembaga pendidikan alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kalau yang itu posisi itu bagaimana saya sendiri? Makhluk hidup yang sudah membantu hidup ini yang menjadikan saya satu. Jadi jangan-jangan seperti apa lagi ya? Ini mohon maaf ini bapak posisi, bapak dokter. Lalu ya Al-Ustaz Haikal Hakim, salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim yang berbidangi wakaf, aset dan ekonomi. Sangat paham betul sekarang berapa hektar, berapa hektar, berapa hutan, berapa sawah, berapa halaman. Kalau ini data-data ada sama beliau, ya. Ada yang ingin belajar tentang bagaimana pengembangan ekonomi di pondok, silakan koordinasi dengan Ustaz. Ya, kalau tidak puas boleh berdiri dengan saya. Cuma jangan terlalu dibuka ya. Kalau baru sini lalu, nanti lalu dibuka. Ya, utang dibuka melalui ini susah. Jangan terlalu dibuka. Ini saja dibuka. Ya, alhamdulillah lengkap semuanya.
Mohon maaf, di antara hal apa saya sampaikan, di antara hal yang kurang saya sukai itu ya, di antara hal yang kurang saya sukai itu apabila ada alumni datang kemudian bertanya, mohon maaf Ustaz, di mana kami bermalam? Oh, makan bersama. Kok ada alumni yang bertanya di mana kami bermalam? Silahkan, ada 175 ruangan kelas di satu, boleh bermalam. Ya. Ada 125 kamar mandi dan WC. Silahkan, rengkai ini. Ya. Ada masjid besar-besar seperti ini masih terbaru ini. Nanti akan ditingkat, ya, tingkatkan ke atas tidak bawah, ya. Tapi kata Pak Muhammad Nawawi, Pak, sebelum kita tingkatkan nanti bisa kita pakai untuk apa? Untuk bukan sebelum ada aula dipakai untuk apa? Bisa kita pakai untuk duduk-duduk bersama dengan ibu-ibu kita sambil menatap persawahan yang ada di selatan, tidak sambil minum teh plus korma ajwa. Nah, saya ini bos korma ajwa, saudara ini dan saudara siapa itu tidak pernah datang dengan kormanya. Sekali-kali datang langsung dikasih label 100.000 katanya. Alhamdulillah, silahkan. Alhamdulillah, masuk ke pondok seperti masuk ke rumah sendiri. Bahkan saya pesan di saat ada silaturahim nanti tidak ada nasi kotak, tidak ada nasi bungkus untuk alumni, semuanya makan di dapur masing-masing. Dapat pondok masing-masing. Jadi tidak ada nasi bungkus, tidak ada nasi kotak, semuanya membaur dengan anak-anak, makan bersama dengan anak-anak. Yang ingin nanti silakan, yang tidak ingin nanti minta bantuan sama suaminya, tolong ambilkan saya. Ya, semuanya ya, sudah saya sampaikan. Ya, ya, alhamdulillah semuanya bahagia. Sudah saya tidak lupa karena yang disebut namanya oleh panitia sebenarnya ini salah seorang alumni teman-teman kita itu sedang hari ini sedang mengikuti ujian tes interview dan tes tulis. Tadi malam WA pada saya kira-kira jam 12 malam, aku mohon doa besok pagi saya mau tes interview dan tes tulis untuk masuk super spesialis bedah dan kanker. Di pagi hari ini Dr. Fauzan sudah mengikuti ujian di Brawijaya Malah. Mudah-mudahan sukses, alumni juga sukses, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah wa kulli salihatin al-fatihah. Demikian, mohon maaf kepada panitia, terima kasih sebesarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan yang menimpa kita. Amin.